Tepat di tanggal 19 maghrib, istri saya mulai merasakan mules-mules, Kontraksi gitu ya. kontraksi lah. Ah. Jam. Ah. Ini begitu saya mau pulang, dalam artian habis jemput bos ini di perjalanan mau arah ke rumah saya, perasaan lama banget beneran. Kok rumah saya nggak nyampe-nyampe. Tapi pas perjalanan ke rumah bos itu Cepet, perkiraannya 30 menit paling lama. Kan Mungkin berangkat kan jam berapa tadi saya bilang, antar jam 10 ya. Nah jam 10 nyampe rumahnya Boy itu setengah 11. Nah karena saya nggak bawa HP ya kan. Cuma di perkiraan itu perjalanan lama, maksudnya lama kok nggak nyampe di jalan. kenapa nggak dijemputnya sore aja? Tadi kan bilang begitu pas dijemput sore, iya nanti saya ke rumah. Karena berhubung hujan, takut sendiri, takut kepleset apa enggak ada tempatnya. Nah begitu di tengah perjalanan berhenti, saya bilang tadi tidak ada sekelebatan, angin suara kadang bergemuruh, bahkan ada suara kiki 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 kiki. Saya ngerti lah suara itu apa. Karena bertiga itu tidak ada komunikasi, sama-sama diam, cuma mengarahkan doang, awas jangan nengok ke belakang. Udah seperti itu aja. Begitu keluarlah dari area perkarangan, banyak-banyak pohon gede apa, terutama pohon sengon, terus pohon karet, ada pohon pete, pohon duren, masih ada dari situ. Ada rasa sedikit plong, ada sedikit lega karena udah nyampe jalan, walaupun jalannya hancur, dalam artian jalan yang biasa dilewatin motor. Iya. Sampai di jalan yang arah keluar jalan, anggaplah jalan agak gede, tidak ada sama sekali orang yang lewat. Pokoknya suasana benar-benar sepi, ada suara binatang malam yang seperti jangkrik, mungkin belalang apalah, saya nggak ngerti, suara tokek. Nah, begitu sampai jalan sama Boy itunya nggak berhenti mau ucap kalimat, maksudnya ada terus dicampuri bahasa Sunda ucapannya. Terus setelah sampai tanjakan, nah kembali lagi kejadian agak aneh di situ. Itu nyata, benar-benar nyata. Kayak begini saya tuh dibarengi dengan suara cakikikan, penglihatan saya itu semacam di atas pohon kelapa. Apa benar kuntilanak nangis di atas pohon karena nggak bisa turun? Pohon kelapa. Iya, jadi saya nggak berani nengok belakang, berani nengok ke depan, cuma kadang ke atas ya, kenapa sih ini suara apa sih? Pandangannya ke atas. Ya, kadang pandangan ke depan, kadang pandangan ke atas. Di saat saya pandangan ke atas, yang merasa kuping saya terdengar suara, di situlah terlihat kayak ada, bukan bayangan lagi, wujud. Cuma yang saya lihat itu wujudnya itu rambutnya panjang, terus badannya pendek, kecil, nggak tahu lah, kayak mukanya membuka nggak jelas. Langsung saya spontan, Allahu Akbar, saking kagetnya. Nah, Boy itu kayaknya dia mungkin sudah tahu kali di situ. Dalam artian tidak merespon saya. Bahkan mertua saya juga enggak. Diem aja sambil jalan aja. Ambil jalan aja gitu. Seolah-olah ini saya jalan kayak berat banget. Nggak mau nggak nanya kenapa gitu Enggak. Kayaknya pokoknya mereka sudah ngerti. Udah tahu kali. Udah tahu pokoknya. Saya teriak, Allahu Akbar, Astagfirullah. Pokoknya kalimat kalau saya ucapin, saya sambil jalan, perasaan jalan itu saya berat. Dan pandangan saya itu tetap ke atas. Pak Sofian ngeliat kuntilanak apa? Nah, itu saya nggak mau menyebutkan apanya. Itu saya itu jenis kuntilanak yang sering isu berkembang di masyarakat. Seperti itu, ataupun makhluk yang lainnya yang jelas benar-benar kelihatan dari ya pakaian kayak pakaian warna putih, rambutnya panjang sambil kayak gitu. Nah, sambil pandang ke atas langsung saya teriak takbir apa kalimat apa, saya tetap langsung saya jalan. Cuma di dalam jalan itu kayaknya terasa berat. Kayak Kayak iya gitu ya. Iya, tapi dengan sendirinya mengkeringat, padahal suasananya dingin. Keringat itu udah nggak beraturan, panas dingin bertujuan. Dalam batin saya kapan nyampe nya.
Dan alhamdulillah lah sampai rumah. Setengah 11 di Boiti. Benar perkiraan saya, perjalanan itu benar-benar lama. Sampai jam 1 baru sampai rumah. Padahal perjalanannya sama, terjemput dari rumah ke Boiti, dari Boiti ke rumah. Tidak ada lewat jalur lintas lainnya. Pas menjemput itu perjalanan berapa? Setengah jam. Setengah jam. Tidak. Nah, begitu nyampe setengah 11. Jam 11, 12, 1. Hampir 2 jam setengah. Itu nggak habis, itu bisa lamanya kayak gitu. Padahal Boiti itu berhenti cuma sebentar, cuma kalimat sadat bisa dicampur bahasa Sunda sebentar. Menurut saya jalan lagi. Sesampainya di rumah, istri saya dalam keadaan lebih parah. Mulesnya itu, kontraksinya itu sambil berdiri apa, dipanggil lah saya. Ya masuk, ya Bu. Kamu siap nggak? Sanggup nggak kalau lihat anak kamu lahiran? Siap. Padahal ini anak pertama. Takutnya nanti lihat darah lagi pingsan. Enggak, saya siap. Disuruhlah saya ngambil air wudhu. Ambil air wudhu dulu. Setelah saya ambil air wudhu, saya disuruh ngaji. Kebetulan alhamdulillah saya sedikit bisa lah. Udah coba ngaji surat Yusuf sama surat Maryam. Saya baca berulang kali. Istri saya semakin ganas dalam artian, wah semakin meronta-meronta, dipegang dia sudah tenaga, sekuat tenaga dia keluarin. Disitulah rasa kasihan saya kepada istri saya. Ternyata ketika seorang perempuan mau melahirkan, apalagi anak pertama, kita rupanya nyawa di luka sembarang. Di saat saya lihat jam sekitar 2:30, mulailah agak lemas. Wah, saya udah bahaya, karena kan orang hamil itu nggak boleh pingsan, apalagi udah bahaya. Sampai saya mengeluarkan kata, udah Pak, bawa aja ke rumah sakit. Dia bilang, udah sabar dulu katanya. Tunggu sampai dukun bayinya bisa. Nah di dukun bayi itu istri saya posisi ngangkang seperti ini, ditutupin sama kain. Nah dukun bayi itu posisinya di depannya. Ya, mohon maaf agak sedikit agak jorok juga. Maksudnya benar ngadepin alat vital istri saya sambil mungkin dibuka sambil mengucapkan kalimat apa saja. Maksudnya yang saya nggak ngerti bahasa Sunda apa. Nah ada salah satu sudah almarhum orang itu juga ipar istri saya orang Lampung. Yang sini panggillah saya. Nih ambil telur. Nanti telur letakkan di depan istri saya, kamu nakahin. Begitu kamu langkahin, kamu pecahin. Pecah saking wewengkon. Nah, mitosnya itu agar mempermudah istri saya lahir. Nah, itu mamangnya Sepupu istri saya. Namanya almarhum, sebutnya Oto. udah meninggal. Udah almarhum. Nah, di saat saya sudah memecahkan telur tersebut, tetap istri saya masih kontraksi, saking keringatnya saya lap-lapin, saya kadang digigit, saya tidak berasa rasa sakit, biarin lah. Yang penting istri saya ada rasa ketenangan, dalam artian rasa puas nih, ya. Dibebuk lah badan saya, ditonjok, saking nahan rasa sakitnya. Begitu pukul jam, tadi kan 2:30 ya datangnya sampai rumah, kontraksi sampai 2:30. Begitu di jam 3, benar, saya benar-benar hampir nangis saya. Karena saya baru seumur umur menghadapi istri saya lahiran dalam karena anak pertama. Itu di alat vitalnya dia sampai bunyi pletok. Demi Allah, Kak, bunyi pletok. Dan itu darah itu muncrat ke tembok. Nah di saat darah muncrat ke tembok itu, saya lihat di alat vital istri saya putih. Saya pikir bayi kan, memang bayi. Tapi kok bayi nggak darahnya putih ya? Kan setahu saya walaupun kadang lihat di film apa kan di YouTube belum ada film. Ketika seorang ibu melahirkan otomatis yang keluar kan kepala dulu. Iya. Dan kepala itu pasti rambut. Ini nggak ada. Polos putih. Sambil ngejun, sambil basah, sambil dukun bayi para jini itu komat hamid tahu baca mantra apa. Keluarlah yang putih-putih itu. Blek. Ternyata anak saya lahirannya nyungsang. Jadi yang saya lihat pertama itu pantat. Gimana nggak nahan rasa sakit orang pantat
segede gitu kepalanya keluar aja sakit, apalagi pantat nyungsang lah, blek, langsung tangannya apa ditarik lah sama dukun Paraji itu ya kan, digeletakin anak saya. Dan di saat digeletakin anak saya langsung nangis jerit saya. Karena apa? Ketika bayi keluar kan otomatis biasanya nangis bayi. Iya. Ada suara ini demi Allah, tidak ada. Tapi sebelum itu Parajinya tahu nggak kalau bayinya itu keluarnya bokong duluan? Dia pasti tahu kan, gak perlu disebutin, pasti tahu dia nyungsang ya kan, makanya diurut lah. Maksudnya bener-bener di depan itu dipantau sama dia. Jadi bener-bener dukun Paraji itu di depan alat vital istri saya sambil kayak gini apa Cek dulu itu protein pegang-pegang. ya itu sambil dipegang juga, makanya di depan istri saya kan di make apa kayak giniin dalam hati supaya lancar sambil doa-doa. Setelah anak saya keluar, brek, udah bukan putih lagi, udah semacam biru semua. Biru. Mungkin karena kalau sekarang kelamaan di dalam, air ketuban sudah pecah, posisi bayi di dalam belum keluar, anggapan saya anak saya udah nggak ada. Nangislah saya, kan apalagi di saat anak pertama. Di saat bayi anak saya lahir dalam keadaan tidak bergerak sama sekali, mertua saya yang perempuan ambil sair. Sair itu apa sih? Alat rumah tangga yang dari bambu yang biasa buat tempat ikan apa. Baskom kali ya? Kalau baskom kan plastik, ini mah bambu, dari bambu. Ditutuplah anak saya, blek. Ya udah, batin saya semakin jerit lagi, seanggapan wah berarti anak saya benar udah meninggal ya. Kan nangis saya dipegangin. Isi saya udah dalam keadaan udah lemas. Dalam arti alhamdulillah pingsan mangga, tapi udah ya lemas karena udah keluar kan. Tinggal mengeluarkan ari-ari. Nah di saat mertua saya menutupi bayi anak saya dengan sair atau keranjang lah, bukan keranjang kecil. Selang sekit ini kan kejadian lahir jam 3 lebih dikit lah, jam 3 pagi. Setelah mertua saya mengangkat alat itu, sair ataupun keranjang, alhamdulillah terdengarlah anak saya suara tangisan, langsung saya senangnya ya kan, langsung saya ambil. Walaupun masih banyak darahnya ya kan, saya ambil hari-hari belum dipotong, langsung saya ajanin. Saya ajanin di kuping kanan, saya memati di kiri. Bunga lah hati saya, senang ya kan. Tapi selama proses persalinan itu ada gangguan-gangguan makhluk halus kan? Itu sudah, walaupun ada gangguan seperti itu, kayaknya udah nggak saya pedulikan, karena mitosnya orang Sunda nggak tahu, sama juga daerah lain juga. Ketika ada orang lahiran malam-malam, banyak yang di depan pada kumpul. Ada yang ngetong-ngetongin, apa namanya, bambu. Iya. Jadi waktu itu pemancar TV antena itu di kampung pakainya bambu, bukan pakai besi. Ada yang ngetung-ngetung itu. Ada yang lagi bakar-bakaran sambil pada bawa golok apa, terus nyalain apa sih ya? Ya semacam kayak wangi-wangian lah. Lupa. Iya, jadi ada yang jadi kan segi 4 rumah. Itu masing-masing pojok dijagain semua sama saudara-saudara istri saya. Jadi udah ada yang jaga. Udah ada yang jaga di situ. Dan saya nggak fokus ke situ, walaupun ada gangguan, saya nggak fokus. Nah, setelah istri saya lahiran ya kan, anak saya udah saya ajanin, udah langsung dibedong ya kan, terus tali pusarnya udah digunting. Ya memang saya akhiri, alhamdulillah. Makanya di situ namanya dukun Paraji itu sangat dihormati karena pengorbanannya luar biasa. Nah setelah anak saya dibedong, nah istri saya kan masih banyak darah nih. Itu alat kelamin istri saya nggak dijahit karena posisinya kan Paraji, bukan di bidan. Jadi kalau di bidan mah dijahit, ya kan. Begitu saya gendong apa ya, ternyata anak saya beratnya hampir perkiraan itu 5 kilo lebih. Jadi kalau di ilmu kedokteran nggak nyambung. Kalau di ilmu kedokteran, kalau umpamanya sampai 5 kilo lebih yang perkiraan pernah saya dengar itu wajib dicesar. Apalagi dengan alat kelamin yang seperti itu, walaupun elastis katanya ya kan.
Nah setelah dibedong, istri saya dibersihkan dengan air hangat, ya kan darahnya, karena bener darah itu sampai muncul tembok Pak Herman. Saking kencangnya bukaan itu. Nah bidan obat belum, langsung nggak tahu dikasih apa di alat kelamin istri saya sama itu paradignya itu. Nah di saat setelah mandi langsung masuklah di ruangan tamu, bukan di kamar lagi, mungkin biar agak ruangannya kan agak lebar. Nah setelah di ruangan lagi berdiri di bedong kan diikat, jatuhlah istri saya. Untung saya refleks, langsung saya tangkap, peluk sambil keduduk. Astagfirullahaladzim, ya kan. Ya kalau anggap mas saya pingsan lah, anggaplah mungkin karena faktor tenaga yang berkuras, keluarnya banyak darah, iya kan. Ya yang lain pada nangis juga. Ternyata kan ketika orang melahirkan itu yang namanya pingsan itu sangat fatal, nggak boleh sama sekali. Nah, begitu pingsan, di saat pingsan itu saya kan bimbang ya kan, ada rasa kekhawatiran, rasa takut. Saya tepak-tepak pipinya, neng bangun neng bangun neng. Disitulah keanehan terjadi lagi. Di dalam ruangan itu ada nenek saya, sebutlah Mbok Sarwi, yang umurnya memang sudah tua banget, 90 lebih lah, hampir 100. Sambil bawa tongkat, dia keluar pintu rumah depan. Bener kedengeran di kuping saya, mungkin yang lain juga yang ada di situ dengar semua. Sambil berucap, Neng turun neng, berulang-ulang kali. Langsung saya panik, kok istri saya kan posisinya di dalam. Kenapa nenek istri saya itu malah keluar manggil-manggilnya di luar? Demi Allah, neng turun neng. Berarti nenek itu lihat kali ya? Ya kurang paham, saya nggak ngerti ya kan. Selang nggak berapa lama nenek saya masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah, istri saya matanya kebuka, sadar, langsung napas. Berarti teriak neng-nengnya itu di luar? Di luar, bukan di dalam. Nah, di saat mata istri saya kebuka, alhamdulillah saya agak rasa seneng, alhamdulillah sadar ya. Udah selesai pemandian dan si dukun bayinya nggak langsung pulang karena kejadian lahiran anggaplah 3:30 ya kan, dari jam 3 lebih. Dari 3:30 bersih taruhlah sampai jam 4. Nah di situ hari-harinya kalau orang daerah Sunda nggak sembarangan main taruh aja, dicuci lah dikasih garam dibungkus. Iya. Dikasih, biasanya sih kasih garam, bawang. Iya pokoknya mah dikasih banyak. Nah nanti berhubung anak saya lelaki, mertua saya bilang nih mau dikubur apa gimana, jangan. Kenapa? Mau saya buang aja di kali. Karena mitosnya kalau seorang laki-laki hari-harinya dibuang di kali, biar nanti dia merantau itu betah. Nah, beda sama kalau yang lahirnya perempuan, wajib, maksudnya bukan wajib dalam hukum, bukan. Maksudnya ya harus dipendem, dikubur, karena biar betah di rumah. Nah setelah proses sudah selesai semua, udah ada rasa lega, ada saudara-saudara saya banyak di luar, marung kalau bahasa Sunda, nyalain api kayu kan. Di situ ngopi-ngopi, agak reda juga, nggak terlalu tegang ya kan. Ngopi ngumpul sambil ngerokok. Nah, singkat cerita, pagi hari, barulah di pagi hari itu mereka pada cerita ke saya. Cerita apa? Nah ternyata begitu malam kejadian lahir anak saya laki-laki 3:30 ya kan, agak subuh lah. Nah dari jam 3 itu ternyata gangguan banyak sekali, Herman. Makanya mertua yang laki-laki saya seolah-olah memerintahkan supaya awas pojok dijagain semua, khawatirnya makhluk itu makhluk halus itu masuk dan merasuki dukun bayi itu, bisa fatal akibatnya. Jadi samping-samping itu ada potong-potong bambu yang di tiang antena itu, karena beranggapan dengan cara kayak gitu makhluk halus kayak gitu berisik, ketakutan, akhirnya keluar pergi. Dan di saat lahirnya keluar anak saya itu
angin kencang, suara bergemuruh, suara cekikikan, sekelebatan. Tapi saya akuin mereka pada berani semua. Itu Tiap pojok dijagain satu orang. satu orang dia pojok, kan rumah segi 4 nih. Pojok belakang 1, 2, nah depan 1, 2, yang di tengah malu. Jadi nggak berani mereka itu meninggalkan tempat area situ. Berarti posisi rumah itu jaraknya berjauh-jauhan kali ya? Ya sekitar 200 meter lah. 200 meter kan agak lebar Iya. kalau bangunan rumah. Berarti ya pojok-pojok kan banyak pohonan, gelap juga lah adanya di depan. Oh, Mas Sofyan, ada saudara saya. Kalau nggak kuat-kuat banget udah saya lari, kata. Orang pas di dalam pada ngaji, ada yang nangis di dalam nih ya kan. Maksudnya kadang lihat kontraksi istri saya. Ya, alhamdulillah, terima kasih saya bilang atas bantuannya ya kan. Tapi yang menjaga itu nggak melihat sosoknya sama sekali. Enggak, cuma sekelebatan doang. Sama suara aja ya? Iya, dia juga. Iya, masing-masing itu bawa golok, nggak tahu itu golok biasa ataupun golok karubun ya kan, yang intinya buat senjata buat mereka, sapu lidi apa. Ada yang di tengah itu bakar marut itu sambil bakar cabe, sambil bakar bawang supaya makhluk kayak gitu takut. Nah, di saat sudah pagi hari, ya alhamdulillah normal. Dalam artian saya mengantarkan dukun bayi pakai motor ya kan, karena kalau pagi walaupun licin masih bisa jalanan terang. Dalam benak saya mau nanya ke istri saya, ini kejadian apa? Pas kamu pingsan nenek, istri saya keluar sambil teriak-teriak, neng turun neng, turun neng. Berarti istrinya udah sadar? Udah sadar tapi saya nggak berani nanya. Nanti dulu dalam masa pemulihan. Iya. Ya begitu pagi hari bidannya datang dikasih obat apa buat tambah darah mungkin ya kan, tapi nggak diinfus, nggak dijahit sama sekali. Nah, akhir cerita seminggu setelah istri saya lahiran, saya kan cuti nih, dalam artian cuti anak istri melahirkan. Dihamil ya? Diambil, saya tanya, Neng, pas malam lahiran kok kamu tiba-tiba pingsan? Apa karena rasa udah lemes apa gimana? Dijawablah sama istri saya, nggak tahu Pak, udah enak banget katanya. Lah, enak banget gimana? Saya bilang. Ternyata yang dibilang enak banget itu udah melayang ke atas nih, Herman. Udah nggak ada itu. Iya, emang waktu begitu pingsan itu mata tertutup, seolah-olah kayak napas juga nggak tahu, kayak nggak ada. Beda sama orang pingsan kan, kalau orang pingsan kan masih ada Napas. pas. Dan terus kamu bangunnya kenapa? Saya tanya kayak gitu kan, karena tiba-tiba dia melek mata. Tahu-tahu kamu yang narikin kaki saya. Hah? Narikin gimana? Di posisi istri saya melayang itu kaki saya narik. Katanya turun. Padahal kisah nyatanya yang manggil turun-turun itu bukan saya. Tapi nenek saya, neneknya istri saya. Berarti kan seolah-olah nenek istri saya itu bisa melihat dong kayak gitu. Langsung saya istighfar, alhamdulillah, untuk masih dikasih umur panjang ya kan, masih keselamatan. Nah dari semenjak itu ya nilai-nilai kayak mistik apa itu memang ada. Ya maksudnya bagi saya pribadi masih mempercayai. Ya, dan setelah ya di 7 hari apa kan selamatan, ya alhamdulillah. Cuma ketika pemahaman orang dalam melahirkan keadaan nyungsang itu biasanya anak itu dikasih kelebihan, Iya. kelebihan entah itu kelebihan apa, pokoknya beda dari hal yang lain, Beda sendiri lah ya. beda sendiri. Dan mungkin itu saja untuk kisah selanjutnya, bisa mulai Pak Herman ya kan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup seru juga ya kisah dari Pak Sofyan ini. Nanti ada kisah-kisah selanjutnya tentang anaknya Pak Sofyan yang mempunyai kelebihan khusus ya dari kelahirannya yang musang itu, menceritakan kisahnya tentang anak yang mempunyai kelebihan. Pesannya
buat para penonton security horror ini? Ya pesan saya cuma satu, pengorbanan seorang istri itu ketika dalam melahirkan taruhannya nyawa. Jadi jangan sampai ataupun jangan pernah mempermainkan seorang istri. Sayangi, lindungilah istri. Mungkin itu saja. Kalau dikasih jatuh enggak? Oh berarti Pak Sopyan selama ini belum sama sekali pulang ke rumah nih dari menikah sampai ke itu enggak Ya pulang, kalau libur mah pulang? pulang. Kali betah di Jakarta. Itu ala wajib, namanya nengokin terutama anak, ya kan yang masih kecil-kecil. Ya istri saya, ya intinya ya sebulan sekali saya wajib pulang. Oke, sampai sini aja perbincangan ataupun cerita dari Pak Sopyan, cukup menarik dan menegangkan juga dari kisah-kisah Pak Sopyan ini. Saya Herman dan Saya Sofyan. mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.